terlibat dalam jaringan narkotika. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya 2 orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari tersangka Bribka IR dan saudari AN. Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan. Selanjutnya, Subit Paminal Bitpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urin terhadap AKP ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKP ML dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini, terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Khususnya generasi muda
dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam peningkatan kinerja dari Polri, khususnya pemberantasan narkoba. Dukungan dari masyarakat ini merupakan pendorong semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Kita selalu tetap melaksanakan perang secara terus-menerus terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di Indonesia. Kami tambahkan untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Ada masih di iNewsroom, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendukung usulan Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad agar Undang-Undang KPK direvisi kembali. Wacana mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelum direvisi pada tahun 2019 pertama kali dilempar Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Usulan itu langsung disampaikan Samad saat bertemu Presiden Prabowo bersama 4 tokoh kritis lainnya. Ketika dia bertanya tentang KPK, saya bilang sebenarnya ada masalah dengan KPK. Apa masalahnya? Saya bilang karena pertama ketika di zaman Pak Jokowi Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019. Saya bilang itu menyalahi dari UNCIC. Di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, sifat kelembagaannya, eksistensi kelembagaannya, dia harus independen. Kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Selain meminta Prabowo mengembalikan Undang-Undang KPK lama, Samad juga mengusulkan agar seleksi komisioner KPK lebih diperketat, termasuk mengembalikan 57 mantan pegawai KPK. Sejak wacana itu dilemparkan Samad, sejumlah tokoh langsung mengamininya, salah satunya Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi bahkan menyebut jika revisi Undang-Undang KPK bukan hanya pemikirannya, melainkan inisiatif DPR. Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan untuk merevisi. Tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019 atau di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, publik menilai akibat direvisi KPK semakin kehilangan taringnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto kunjungi hunian sementara asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda hanya di iNewsroom.